Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah apapun nikmat yang telah kita kecap, maka kenikmatan itu begitu berlimpah. Tidak sebanding kalaupun kita mendapatkan ujian, maka ujian itu hanyalah seujung kuku, dan tidak patut apabila yang seujung kuku menenggelamkan semua kenikmatan yang telah kita peroleh dalam kehidupan kita. Kalaupun ada di antara kita yang mendapatkan musibah, maka musibah yang mengingatkan kita kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur setiap waktunya, apapun keadaannya dan apapun kondisinya. Yang kita syukuri tentunya bukan hanya kenikmatan sandang, papan, dan pangan. Kenikmatan ini kalau hanya bersyukur pada 3 perkara, maka kita khawatir syukurnya kita ini syukur materialistik. Syukur materialistik itu syukurnya ketika dia mendapatkan tambahan sandang, papan, dan pangan. Tapi ketika dia tidak bertambah sandang, papan, dan pangannya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini syukur-syukur materialistik, Bu. Syukur-syukur yang harus memakai profit dan margin. Kalau ada profitnya dan marginnya baru bersyukur. Ini kata Hasan al-Basri salah. Dan kalaupun saya juga semacam itu, saya juga beristighfar kepada Allah. Tetapi syukur yang benar itu bukan syukur ketika kita hanya bertambah nikmat sandang, papan, dan pangannya, tapi syukur kita itu pada syukur kenikmatan iman. Karena orang yang bersyukur pada kenikmatan iman, kenikmatan ilmu, walaupun sandang, papan, dan pangannya tidak bertambah lebih baik, dia tetap bersyukur. Karena dia tahu bahwasanya iman dan ilmu jauh lebih berharga daripada sandang, papan, dan pangan. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari, akhirnya kita bersyukur apapun kondisinya kita, walaupun papan kita tidak berubah, sandang kita mungkin tidak bertambah, pangan kita mungkin tidak bertambah lezat, tetap biasa sebagaimana hari-hari kemarin, kita tetap bersyukur. Karena nikmat iman itu jauh lebih berharga daripada seluruh finansial dan materi yang kita peroleh. Dan tentunya yang kita syukuri itu ilmu, Bu. Dan saya termasuk orang yang bersyukur. Saya mendapatkan ilmu, komitmen untuk mengikuti sunnah Rasulullah itu diajarkan oleh para ustadz. Saya tidak diajarkan untuk bermusuhan. Terima kasih kepada Ustadz Farid, kepada para asatid yang mengajar saya dulu. Saya diajari untuk mempelajari sunnah, saya diajari untuk mempelajari tentang manhaj salaf, tapi tidak diajari untuk memusuhi orang-orang yang beriman selama mereka memiliki keimanan di dalam hati dan jiwa mereka. Makanya semoga setiap ilmu yang kita peroleh tidak menjadikan kita bermusuhan, tetapi ilmu yang kita pelajari semakin menjadikan kita bersaudara, selama konteksnya itu dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya beda dengan liberal. Kadang-kadang ada orang itu sumbu pendek. Kalau saya ngomong berbeda itu fitrah, dikatakan bahwasanya saya mengajak bersaudara dengan Syiah. Orang kalau sudah hatinya hasad itu ditambah sumbu pendek itu selalu yang dikomentari tidak jelas. Padahal saya itu mengajak bersaudara kepada mereka yang masih memiliki komitmen kepada perkara-perkara pokok di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan kalangan liberal, beda dengan kalangan sekulerisme, beda dengan kalangan-kalangan yang menabrak kaidah-kaidah pokok di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ini sudah terlalu bosan saling bermusuhan. Ngaji tetapi akhirnya kita belajar memusuhi orang, ngaji tetapi kita belajar untuk mencela orang. Dan kita juga harus paham, memang betul kita itu hidup harus bermanhaj. Manhaj kita itu mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Manhaj itu bukan ngikutin ustaz. Banyak orang yang sekarang itu bodoh dan naif mengatakan manhaj itu ngikutin para ustadznya. Maka inilah yang menjadikan kita harus senantiasa bersyukur kalau ilmu yang kita dapatkan merujuk dan bernasab kepada Nabi, dan kita menghormati perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kalangan para sahabat. Semoga Allah selalu merahmati hati kita, merahmati jiwa kita. Semoga kita senantiasa dalam kondisi bersyukur
Semua yang kita dapatkan tidak lain dan tidak bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Di dalam muqaddimah yang saya sering sampaikan adalah seorang mukmin itu tidak hanya dituntut bagaimana dia bersyukur ketika lapang, karena bersyukur ketika lapang sering kita ketahui, sering kita dengar bagaimana yang harusnya kita lakukan. Tetapi seorang mukmin itu dituntut bagaimana dia itu mampu bersyukur ketika sempit, bersyukur ketika mendapatkan musibah. Orang itu akan sulit mendapatkan tahapan bersyukur ketika mendapatkan musibah kalau dia tidak mengerti bahwasanya di balik satu musibah itu ada anugerah yang besar, ada sebuah pahala yang menanti bagi mereka yang mendapatkan musibah. Dan oleh karenanya kita mempelajari kitab ini, kalaupun nanti tiba-tiba kita tersapa dengan musibah, kita sudah siap dengan apa yang harusnya kita lakukan sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kehidupan normal kita dengan kehidupan musibah itu irisannya tipis, Bu. Dan saya baru tahu itu ketika menyadari ketika sebagian dari kita kemarin kena banjir. Rabu siang itu masih normal. Rabu habis asar saya ke masjid masih normal. Rabu habis sholat asar saya pulang, orang-orang memberitahu airnya sudah masuk ke Kemang 3, Ustaz. Oh iya, insya Allah tidak masuk. Pulang ke rumah, kemudian membantu istri atau anak-anak, airnya sudah mulai di depan pintu rumah saya. Dan ternyata ketika saya keluar jalan mutar-mutar, sebagian rumah di Kemang Pratama 3 sudah kemasukan. Antara kenormalan hidup kita dengan musibah itu kadang-kadang batasannya tipis. 1 pekan lalu kita belum digegerkan dengan virus corona, tapi ternyata dari kemarin ada suspek orang yang kena virus corona sudah ada di Bandung, dan kita khawatir karena mengingat anak-anak kita dan keluarga kita. Disitulah kita paham irisan antara kenormalan hidup kita dengan musibah itu tipis. Berapa banyak istri dan suami di waktu pagi harinya mereka bercengkrama, di waktu siangnya mereka bertetesan air mata ketika salah satu pasangannya meninggal dunia. Betapa sedihnya kita kemarin 2 hari yang lalu saya rapat di Bintaro di salah satu masjid. Ada salah satu ustadz bercerita bagaimana ada keluarga normal tiba-tiba bapaknya mengenakan pakaian perempuan dan berkata, inilah fitrah saya, yaitu fitrah sebagai perempuan. Itulah tipisnya batasan antara musibah dengan kehidupan normal. Kita kalau merasa bahwasanya kehidupan kita jauh dari musibah, nah ini bahaya. Akhirnya nanti kita akan depresi dan frustasi ketika menghadapi musibah tiba-tiba menghentak hadir dalam teras kehidupan kita. Makanya petunjuk ilmu itu penting. Kita harus mendengarkan nasihatnya Allah dan Rasulnya dari setiap perkara yang berkaitan tentang apa yang harusnya kita lakukan kalau musibah itu datang. Karena ilmu memberikan berkah, dan salah satu keberkahan ilmu dari Allah itu apa? Menguatkan hati kita. Kita mempelajarinya ketika lapang supaya ilmu berfungsi dan efektif ketika sempit. Salahnya kita itu, Bu, kita ini sering belajar ketika lagi aksiden, ketika ada kejadian yang sedang berlangsung baru kita belajar. Akhirnya ilmunya belum berfungsi efektif. Tapi kalau kita belajar ketika lapang, walaupun apa yang kita pelajari belum nyampe pada tahapan kehidupan kita, tapi apa yang kita pelajari di waktu lapang itu akan bekerja dan efektif di waktu sempit. Dan kita ini, maaf ya, semuanya rata-rata masyarakat Indonesia itu belajarnya dari setiap perkara dan kejadian. Ketika ada orang ngaku bisa manggil malaikat, kita baru belajar hukumnya manggil malaikat apa. Ketika banyak dukun, kita baru belajar tentang dukun. Ketika ada orang pindah kelamin dari laki-laki dan perempuan, baru kita belajar hukumnya. Belajar ketika dari insiden itu salah satu sifat bukan pencari ilmu yang sebenarnya. Tapi para pencari ilmu sebenarnya itu dia belajar apapun. Baik eksiden itu sudah terjadi, insiden itu belum terjadi, dia tetap belajar. Kalaupun nanti tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, hadir pada teras kehidupannya, maka barokahnya ilmu kalau dia mencarinya diridai oleh Allah, dia akan jalan, Bu, dan efektif, dan akhirnya membantu kita. Karena Allah sudah memberikan jaminan dan garansi untuk kita.
Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Emang sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jadi jangan dianggap cuma duduk di majelis kayak gini bawa pulpen. Memang tidak sekeren mereka yang di kantor. Mungkin tidak sekeren mereka yang sedang meeting di tempat-tempat yang mereka anggap itu favorit, dari tempat-tempat kopinya. Tapi insya Allah tempat-tempat semacam ini kalau kita datangi tulus karena Allah, kalaupun satu waktu kita tersapa dengan sesuatu yang tidak kita harapkan, apa yang kita pelajari di waktu lapang akan bekerja efektif di waktu sempit tanpa kita panggil. Karena ilmu kalau barokah ditumpuk oleh Allah pada kehidupan dada kita dan dibuka kembali oleh Allah ketika musibah datang pada kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari 40 cara jitu merubah masalah itu tidak harus nunggu dapat masalah. Tapi mempelajari 40 cara jitu merubah masalah itu, kalaupun hari ini Ibu tidak mendapatkan masalah, ya tidak usah mancing-mancing supaya dapat masalah. Tapi Ibu kemudian tetap mempersiapkan supaya kalau datang kita sudah siap dengan perangkatnya. Ya. Jangan sampai nanti terus di rumah mancing-mancing masalah. Suaminya ngomong, kamu kok mancing-mancing masalah? Iya, saya mau praktek 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah, dan itu kesalahan fatal. Caranya bagaimana sih merubah setiap masalah itu menjadi anugerah? Cara yang kita lakukan, metode yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan masalah itu, jangan sampai kita mendatangi pada perkara-perkara yang diharamkan. Karena semua perkara yang diharamkan, kalaupun tampaknya itu memberikan solusi, solusinya itu solusi fiktif, solusinya itu solusi imitasi. Ada yang datang pada narkoba, memang secara selintas memuaskan dirinya ketika dia melupakan sementara masalah yang dihadapi, tapi jeratan dari narkoba itu, masalah yang ditimbulkan lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi. Ada pula yang datang dengan dia bergaul dengan yang bukan mahramnya secara kelewatan batas, maka dia menyangka itu solusi, padahal itu merupakan jebakan setan. Ada yang datang pada dukun, ada yang datang pada paranormal, dan itu juga merupakan sebuah jebakan. Karena setiap solusi yang ditampilkan dan ditawarkan oleh sesuatu yang haram, tampaknya itu saja secara selintas bisa menyembuhkan, tetapi hakikatnya tidak akan pernah bisa menyembuhkan dan tidak bisa memberikan solusi. Sama Bu, sakit. Kok kita sakit lalu kita kalap, pandangan kita sudah betul-betul tidak sehat, kemudian kita menggunakan obat, yaitu obat yang di dalamnya ada babinya. Lalu cepat-cepat kita berkata, tidak apa-apa, ini mandorot. Anak khawatir. Pengobatan babi, pertama, tidak akan memperpanjang umur. Pengobatan babi pun, kalaupun kita tinggalkan juga tidak akan memperpendek umur. Tapi yang jelas ketika makan babi dengan kita menggampangkan, yaitu dengan obat yang ada kandungan babinya, itu masalah akidah sudah tidak bicara pada kehidupan kita. Ibu, ini saya sampaikan ya, sebuah kisah nyata. Ada seorang ustadz yang saya mencintai keluarga ini betul-betul karena Allah. Ustadz ini mendapatkan masalah ujian bertubi-tubi, Bu. Baru beberapa bulan yang lalu anaknya perempuan meninggal dunia, dan itu sahabatnya istri saya. 1 bulan lalu adiknya meninggal. Jadi dalam waktu 3 bulan 2 putrinya meninggal dunia. Qadarullah saat itu saya lagi di luar kota, tidak bisa takziah. Maka ketika saat itu saya telepon kepada beliau, ada sebuah kisah yang luar biasa. Ini kisah akidah, Bu. Ini bukan kisah fiktif, ini bukan kisah ala Koreaan. Saya telepon ustadznya, dia cerita gimana kronologisnya yang kedua ini meninggal dunia. Jadi yang kedua ini meninggal dunia, beliau cerita dalam kondisi lemah ketika mengandung, dalam kondisi mengandung. Ketika kondisi mengandung, maka semakin lemah, oksigen semakin lemah. Dan Masya Allah, diterapi, Bu, diterapi tapi tidak kunjung membaik. Sempat keluarga ini mendapatkan ide dan masukan supaya ke dokter, tapi beliau tidak mau datang ke dokter. Kenapa? Ke rumah sakit tidak mau, Masya Allah ini. Karena beliau dan istrinya sepakat, di rumah sakit belum tentu jaminan obat-obatnya adalah halal. Ini kalau bukan akidah susah.
ketika ada masukan supaya dibawa ke dokter, saya tidak memaksa. Ini saya cerita saja, Bu. Saya tidak menghakimi dan memvonis yang datang ke rumah sakit dan ke dokter ya. Kita mengambil ibrah dari orang-orang yang imannya itu kuat. Maka beliau kemudian kalau begitu saya ngomong sama istri saya. Nah, Uminya, istrinya beliau, gimana Mi? Kalau sudah ke dokter Bi, saya nggak tanggung jawab Bi kalau ada yang haram masuk ke dalam perutnya. Udah, kedua pasangan ini akhirnya sepakat, khawatir ada sesuatu yang haram. Karena putrinya sudah menikah, Bu, maka kemudian dipanggil suaminya, karena yang lebih berat itu suaminya. Suaminya dipanggil. Lalu kemudian suaminya berkata, Bi, saya sudah pernah ngobrol dengan istri saya. Ini waktu beliau menikah, saya khutbah nikahnya. Saya sudah ngobrol dengan istri saya dan saya berkata, siapapun Dik nanti yang mendahului kita meninggal dunia, tidak apa-apa. Kita jaga amanah yang Allah berikan kepada kita, siapapun yang meninggal dunia. Tapi jangan sampai proses kita meninggal dunia itu bermaksiat kepada Allah. Dan ternyata istrinya pun tidak mau dibawa ke rumah sakit. Masya Allah, saya itu dengar itu kayak gimana ya? Ya cuma meneteskan air mata. Saya aja belum sampai segitu. Dan akhirnya yang meninggal dunia. Kalau kita tidak punya iman, Bu, apa omongan kita? Coba dibawa ke rumah sakit, kan gitu. Seakan-akan rumah sakit lebih tinggi daripada Allah. Tapi orang kalau kemudian dia punya iman, dia enggak. Karena rumah sakit tidak memperpanjang umur, tidak ke rumah sakit juga tidak memperpendek umur. Memang itu ikhtiar. Tapi ikhtiar itu pun tetap di bawah takdirnya Allah. Dan keluarga ini bukan tidak berikhtiar, ikhtiarnya sama terapis yang betul-betul dia paham. Terapis itu mengerti mana konten dan bahan yang halal dan haram. Jadi terapisnya banyak, Bu, karena beliau seorang ustadz. Jadi dia punya banyak murid-murid terapis. Terapisnya datang terus ke rumahnya, ngecek terus. Dan dengan izin Allah meninggal dunia. Pelajaran yang kita dapatkan itu apa? Yaitu yang kita dapatkan, Bu, kita belajar dari keluarga ini itu apa? Komitmennya beliau untuk menjaga diri dari yang haram itu kuat, betul. Karena memang betul ya, yang haram itu tidak akan menyelesaikan masalah. Datang ke dukun pun tidak akan menyelesaikan masalah. Ke paranormal pun tidak mendatangkan masalah. Dan maaf ya, kalau hari ini sedang viral ada dukun ataupun ada paranormal yang sedang trending di YouTube, itu saya juga heran, Bu. Kalau saya buka trending di YouTube, bukan untuk melihat apa-apa, saya tuh pengen lihat kecenderungan masyarakat Indonesia itu di mana. Itu di antara 10 yang trending, itu kalau tidak 3, 4 konten itu isinya tentang paranormal. Coba deh, Bu, sekali-kali dicek trending YouTube. Kenapa saya dan beberapa teman-teman di tim saya itu suka ngeliatin trending YouTube? Karena kita pengen melihat nanti dakwah kita itu harus mengarah kemana gitu. Dan ternyata saya masih kaget sekali kalau ternyata paranormal, dukun itu masih menduduki pada tontonan-tontonan favorit sebagian besar masyarakat kita. Makanya inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita belajarnya tidak betul-betul secara sistematik, akhirnya kita tidak pernah paham hukum. Dan hal semacam ini akan menjadi sebuah keburukan. Ya kan? Kita sering bingung, ini ada orang ngaku bisa ngundang malaikat, ngundang Rasulullah, ini gimana ini? Sejak kapan malaikat itu menjadi malaikat panggilan? Ya kan? Nah, semacam itu tidak benar. Makanya Ibu, kalau ingin mengetahui, ini saya sudah sering sampaikan, tapi saya ulang kembali di sini. Kalau Ibu ingin mengetahui ruqyah ini benar dan tidak benar, itu kadang-kadang tidak terlalu sulit untuk membedakan. Salah satu hal yang Ibu perhatikan, kalau ruqyah itu betul-betul syar'i, maka sang peruqyah itu ketika dia meruqyah, maka semua yang dia sebutkan itu jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jelas dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jelas dia. Sampai semua ayatnya bisa kita cek dan tidak ada yang komat kamit.
Tapi kalau kemudian salah satu di antara indikator, salah satu, ibu tidak perlu langsung mengkonnya, salah satu indikator kalau ruqyah itu bermasalah, yaitu adalah ketika ruqyah itu jelas aja di awal, tapi di tengah dan di akhirnya kadang-kadang qomat kamit. Ayo sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak jelas. Kita tidak ngerti apa yang dia baca. Rampalnya itu rampal. Apa itu mantra apa yang dia baca? Makanya itu yang kita harus lihat. Jadi jangan melihat ruqyah itu yang benar dan menyimpang, jangan dilihat kepada konteks pakaiannya. Pakaian itu bisa dibeli, Bu. Jubah itu di Tanah Abang 300 dapat 2. Selendang itu 100.000 dapat 1. Jangan dilihat pada pakaiannya. Pakaian itu salah satunya, tapi bukan salah satu indikator primer. Indikator primernya itu terletak kepada bagaimana ketika meruqyah. Dan tidak minta syarat macam-macam, Bu. Karena kita ini Indonesia 3 tahun terakhir selalu kita ini dihangatkan dan dihebohkan dengan ruqyah-ruqyah yang selalu dalam kondisi itu tidak benar. Masih ingat kita dulu ada ruqyah yang katanya ada ulatnya di sini, ternyata cuma pasangan yang sudah dipersiapkan. Kayak gitu-gitu, Bu. Dan saya itu khawatir pengobatan itu salah satu di antara pintunya setan untuk menjerumuskan kita kepada sesuatu yang kurang benar. Nah, makanya kita harus berkewajiban untuk mengetahui ilmunya, karena kebodohan kita itu penyakit. Kebodohan kita ini penyakit, Bu. Obatnya cuma satu, adalah menggali ilmu. Makanya disinilah kita harus paham, jangan sampai ketika mendapatkan musibah kita berlindung kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya. Karena yang haram tidak akan pernah menyelesaikan setiap masalah yang kita peroleh dan kita dapatkan. Yang haram itu pasti justru menambah masalah, bertambah masalah. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, berlindung kepada sesuatu yang halal itu walaupun tidak instan, tapi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu betul-betul solusi syar'i kayak gitu. Nah, itu Masya Allah, beliau aja setuju dengan saya. Yang kita harus pahami kembali, kalau ada masalah itu, ada kalanya kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kita. Kadang-kadang ada satu masalah, Bu, yang kita pandang itu buruk, tapi bukannya takdirnya yang buruk, tapi cara kita membaca takdir itu yang buruk. Karena apa yang kita pandang buruk belum tentu itu buruk pada apa yang terjadi kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat satu masalah, pastikan bahwasanya cara pandang kita itu beda dengan apa yang dikonsepkan dan direncanakan oleh Allah. Sudah pernah saya sampaikan di sini sebuah analogi. Kalau ada pasien datang ke dokter, kakinya infeksi, maka ketika diperiksa sama sang dokter, dokter berkata ini harus diamputasi. Dokter itu ketika mengatakan amputasi, ada kata amputasi, persepsinya pasien sama dokter beda atau sama, Bu? Beda. Kalau pasien mendengar kata amputasi, persepsinya bagus atau buruk? Buruk, karena dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Tapi ketika dokter mengatakan amputasi, persepsinya baik atau buruk? Baik, karena kalau Bapak tidak diamputasi, ini infeksinya menjalar ke atas, nyentuh ke jantung, sakitnya Bapak nggak akan pernah mampu membayangkan itu. Kita ini tak terkecuali mungkin saya, kita ini sering sekali kalau sedang mendapatkan sapaan pada teras kehidupan kita, kita itu pandangan kita itu kayak pandangan pasien ketika mendengar kata amputasi. Kita langsung merasa bahwasanya itu akhir kehidupan kita. Belum tentu. Karena ilmunya kita beda dengan ilmunya Allah. Referensi kita dengan referensinya Allah itu beda. Makanya yang wajib kita harus mengerti itu apa? Menunggu hikmah dalam setiap musibah. Itu pasti ada. Kalau ada orang kok gagal terus mengambil hikmah, Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang gagal untuk mengambil hikmah itu biasanya itu disebabkan karena hatinya itu kotor. Karena hati itu serupa kayak cermin, kaca. Ibu lihat kaca ini, misalkan kaca itu kalau semakin bersih, semakin mudah memantulkan cahaya. Tapi kalau kacanya ini buram, kotor, dia tidak bisa menyerap cahaya dia. Ternyata ada keserupaan hati
dengan kaca, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau hati kita bersih, kita ini mudah menyerap hikmah. Apapun yang terjadi, kita lalu menyebutkan hikmahnya. Tapi kalau ternyata hati kita kotor, hati yang kotor itu tidak mampu mengambil hikmah. Akhirnya apa? Marah-marah. Padahal Allah tidak mungkin memberikan sesuatu pada kehidupan kita kecuali pasti ada hikmahnya. Karena Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Hakim. Cuma maaf, menunggu hikmah itu tidak boleh terburu-buru. Menunggu hikmah itu tidak boleh tergesa-gesa. Wong kita menunggu racikan obat di apotek aja lama kok. Apalagi menunggu hikmah. Lah manusia maunya kalau mendapatkan musibah, hikmahnya itu langsung kelihatan. Entah hari ini atau besok. Bukan kita yang ngatur. Hikmah itu yang ngatur Allah. Allah turunkan waktu hikmah itu pun sesuai dengan hikmahnya Allah lagi. Jadi apa yang kita pandang itu belum tentu buruk. Apa yang kita pandang buruk belum tentu baik di hadapan Allah. Belum tentu buruk di hadapan Allah. Sebaliknya juga. Makanya pernah saya sampaikan, pernah nggak kita ngelihat video, ada seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan, lagi menikmati lalu lalang mobil, tiba-tiba Allah kirimkan semut mengganggu di kakinya. Dia marah-marah, dihentak-hentakkan itu kemudian kakinya untuk mengusir semut yang menyerang pada kakinya. Mundur beberapa meter dari posisi pertama, baru mundur, sesaat baru mundur, tiba-tiba ada mobil kenceng menabrak trotoar, melewati posisi dia pertama kali ketika berdiri. Yang mana kalau Allah tidak mengirimkan semut pengganggu, maka dia akan terpental dan menyebabkan kecelakaan fatal. Pernah ngelihat kita ada sebuah foto di Cina, ada sebuah truk besar semacam ini, Bu. Kemudian ini jurang, tapi kepala truknya itu nggak jatuh ke jurang. Kenapa? Beban yang dia bawa berat banget, yaitu beton penyangga tol. Gara-gara beban itu, maka ini tidak turun terjun bebas ke jurang. Apa yang kita ambil pelajaran? Apa yang kita anggap beban, apa yang kita anggap mengganggu, terkadang justru yang menyelamatkan kita. Cuma manusia dikasih oleh Allah akalnya terbatas. Manusia diberikan oleh Allah syahwatnya gede. Manusia diberikan oleh Allah sifat ketergesa-gesaan, yang mana akhirnya menjadikan mereka sering menganggap apa yang buruk itu memang betul-betul buruk, dan itu salah. Sama kayak banjir. Banjir yang kemarin datang itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menurunkan tanpa hikmah. Nah, saya juga tahu ini kan banjirnya besar, Bu. Banjir pun ada hikmahnya, Bu. Nah, hikmahnya apa, Ustaz? Ya kita hanya bisa meraba. Yang tahu pasti hanya Allah, Bu. Dan apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Nah, itu ada bapak-bapak itu. Karena saya hari pertama itu kan muter-muter saya. Hikmahnya macam-macam sebenarnya. Bisa jadi ada keluarga mau traveling, mau pergi safar, tapi kemudian dalam safar itu dia akan kecelakaan hebat di jalan tol. Tapi Allah kirimkan banjir set gitu. Akhirnya tidak jadi safar, tidak jadi traveling. Akhirnya dia dihindarkan dari musibah itu. Ada yang tanya, kalau mobil keseret Ustaz, kerendam, loh bisa jadi mobil itu akan dipakai untuk maksiat oleh seseorang. Akhirnya Allah kirimkan banjir, joknya basah, akhirnya nggak jadi bermaksiat dengan mobil itu. Nah, kita kan cuma meraba. Atau bisa jadi kita kena banjir karena mungkin kita mau membuang-buang itu bingung gitu loh. Akhirnya kemudian Allah kirimkan, udah kena banjir supaya akhirnya kita buang semuanya dengan gampang. Kan begitu. Nah, namanya hikmah kan kita meraba. Karena ketika saya lagi jalan hari pertama itu muter-muter. Hari pertama saya muter-muter ke beberapa jamaah. Kemudian saya menemui ada salah satu jamaah itu di depan komplek Pratama 3 itu. Sampahnya tinggi, saya tanya, wah Pak, sabar ya Pak, banyak betul nih barang yang harus dibuang. Iya Ustaz, kena semua gitu. Terus saya ngomong sabar ya, qadarullah Ustaz. Alhamdulillah, paham. Setelah itu beliau berkata, tapi memang ini itu Allah ngabulkan doa saya Ustaz. Oh, saya tertarik. Doanya apa Ustaz? Doanya apa Pak? Karena beberapa hari kemarin saya tuh ngeliat garasi gitu, ini kok penuh barang ya gitu. Nah, saya ngomong sama istri saya, Mah, ini barang-barang di garasi kok penuh, mau dikurang-kurangin gitu loh. Mamanya, istrinya menjawab berkilah, Mah, Pak, barang di garasi itu barangnya laki. Saya mana tahu barangnya masih perlu dan nggak perlu, kamulah yang pilih-pilih. Ternyata Allah mendengar percakapan kami di garasi, Ustaz.
Allah kirimkan banjir gitu ya. Dan ketika saya tahu garasi saya penuh dengan air, saya ngomong, buang semuanya. kita ini kan tidak tahu, tapi itu hikmah yang bisa kita raba itu semacam ini. Makanya beliau Abdul Malik Qasim juga pernah mendapati sebuah hikmah. Ada pemuda ditangkap atas kasus yang tidak dia lakukan. Dia dituduh melakukan kasus kriminal. Dia dijebloskan ke penjara. Ketika di penjara itu dia bingung, saya ini apa nggak salah kok dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata ketika dimasukkan ke penjara di kota, kampungnya terkena musibah gempa atau musibah. Sebagian dari warga di kampung itu meninggal dan jadi korban. Dia selamat salah satunya. Kenapa? Karena dia di penjara. Kalau dia di kampung itu mungkin juga termasuk salah satu yang menjadi korban. Disitulah kita mendapati apa yang kita pandang buruk itu belum tentu buruk di hadapan Allah. Tapi pastinya Allah pasti memberikan kebaikan untuk kita. Yang terpenting itu sabar, nunggu di ruang tunggu, jangan menghujat, jangan mencela Allah. Jangan kemudian ngatur-ngatur Allah. Jangan suka komentar Allah. Allah tuh gimana sih ini? Kok begini sih ya Allah? Loh, kok kita yang lebih tahu daripada Allah? Diam ketika musibah itu ilmu tingkat tinggi. Dan maaf ya Bu, orang itu akan kelihatan karakter aslinya. Kapan? Orang itu kelihatan karakter aslinya itu kalau musibah. Orang kalau lapang, topengnya banyak. Tapi kalau orang dapat musibah, itu asli karakternya itu ya begitu itu. Dan itu yang kita harus mengerti. Makanya pada hari yang kedua saya saat itu bersama dengan barisan bangun negeri para santri, saya tuh nemuin ada seseorang namanya Pak Irsan Bu, datang ke situ jam 11 malam. Itu kompleknya itu mati listrik, kayak kampung hantu. Wuhan kalah, ya kan Wuhan. Ini betul-betul air itu masih satu pinggul, mobil harus berhenti dulu, jalan gitu, nemuin orang lagi jalan itu, saya kira saking gelapnya Bu, pakai cuma apa itu senter handphone saya, nemuin orang lagi dalam kondisi lagi ngumpulin nerima bantuan. Terus saya ketawarkan, rumahnya Pak RW mana? Sana Pak, pojok jauh. Wah, padahal banyak titik yang harus kita datangi lagi. Terus kemudian akhirnya ngobrol dengan beliau, dan saya baru tahu beliau ternyata punya anak cerebral palsy. Pas lagi banjir Bu, bisa mikir Bu gimana tegangnya. Karena kalau anak cerebral palsy banjir semakin tinggi, Villa Nusa Indah itu kan jangan tanya, walaupun cuma mata kaki tapi di lantai 2, ya kan, maka semakin tinggi gitu. Tapi akhirnya Masya Allah itu beliau itu tampak sabar, tenang, sopir taksi, cuma sopir taksi Bu, tapi tenang gitu. Akhirnya disitulah saya akhirnya mendapatkan satu quote untuk saya. Karakter orang itu aslinya ketika musibah. Nah, disitulah kita harus paham. Jadi ada banyak musibah yang kita peroleh, tetapi justru menjadi kebaikan. Ini satu kisah tambahan Bu. Ada keluarga Bu, yang dulunya itu tidak berkelapangan harta. Ada anak 1 dan 2. Ketika usaha bisnisnya suami menggeliat gede, punya anak 3 dan keempat. Mendidik 2 anaknya, yang pertama dengan mendidik 2 anaknya yang terakhir beda. Ketika mendapati 2 anak yang pertama masih dalam kondisi rumahnya bedeng Bu, di kontrakan kecil-kecil gitu. Anaknya tumbuh kembang dengan keterbatasan orang tua. Anak yang kedua terakhir hidup dengan kelapangan harta keluarga karena suaminya berhasil bisnisnya. Cerita sama saya, yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, keempat Ustaz. Setelah dikenalin mereka pergi. Beliau cerita sama saya, dulu saya nganggep Ustaz, ketika saya sering melihat anak saya tidur, saya sering tangisi dalam tidurnya karena saya tidak bisa membelikan mainan, tidak bisa membelikan makanan-makanan yang sering dibelikan tetangga-tetangga kaya dan teman-teman saya yang lapang hartanya gitu. Dan saya merasa kok gini amat ya hidup saya, padahal anak sudah 2. Kemudian saya merasa saat itu kok buruk amat ya takdir saya, sampai akhirnya saya berkelapangan harta didik 2 anak yang terakhir. Ustaz tahu,
Dua anak ini empatinya jauh lebih besar daripada dua anak terakhir. Dua anak yang pertama saya, Ustaz, kalau saya lagi apa gitu, malah empatinya paling cepat. Saya lagi batuk langsung ngambil air. Saya begini langsung dipijitin. Kenapa, Bi? Beda dengan dua anak saya yang terakhir yang saya hidupi dengan kelapangan harta. Saya kemudian bisa nyimpulkan, dulu saya menganggap miskin itu musibah. Dan saya itu ketika dengar para ustadz sering ngomong nyari hikmah itu saya sempat ngomong, alah hikmah apa sih miskin itu? Gak ada hikmahnya miskin itu. Ternyata Allah kasih ke saya. Hikmahnya itu apa? Anak saya yang bertumbuh kembang dengan hal yang sangat-sangat terbatas, justru mereka gak pernah nuntut macam-macam. Mereka gak pernah minta barang macam-macam, Ustaz. Saya belikan handphone merek apapun diterima. Saya nggak belikan mereka mobil, padahal saya bisa membelikan mobil mereka sekarang satu-satu saya bisa. Saya nggak belikan, diem, saya ngetes aja. Dan justru empatinya paling besar. Justru dibalik apa yang saya pandang musibah ketika awal-awal, justru menjadi hikmah yang besar. Beda dengan dua anak saya yang terakhir, insya Allah itu nyata. Paham sampai di sini? Jadi apa yang kita pandang buruk itu belum tentu buruk, dan pastinya itu belum tentu buruk di hadapan Allah. Cuma kita harus sabar menunggu keputusan yang Allah berikan. Lah menunggu hikmah itu harus sabar. Makanya ada ruang tunggu. Ruang tunggu itu untuk menunggu supaya kita itu sabar. Lah masalahnya kita semuanya itu apa? Manusia itu kadang-kadang ilmu yang dia dapatkan tidak mampu mengalahkan karakter aslinya. Karakter asli itu apa? Terburu-buru, tergesa-gesa. Dan akhirnya ketika terburu-buru dan tergesa-gesa sudah mencela. Nah, kalau sudah mencela, hikmah itu menjadi lebih lambat untuk diturunkan sama Allah. Nah, itu yang kita harus mengerti. Jadi memahami bahwasanya setiap hikmah itu ada banyak kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Allah menyampaikan pada surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, tapi bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Sebenarnya kalau saya mau pakai jurusnya Ustaz Zaidul Akbar ini lebih jelas lagi, Bu. Apa maksudnya, Ustaz? Oh iya, kan istri saya lagi GSR. Saya kalau pagi dapetin dia makan kurma sama tempe mentah. Tahu saya tanya, enak? Jawabnya nunggu sampai makanan itu ditelan. Ya lumayan. Ayat ini, Bu, kalau saya analogikan dengan bahasanya Ustaz Zaidul itu lebih gampang. Kita ini kadang-kadang senengnya apa? Gula, goreng. Padahal itu buruk bagi kita. Tapi kita tidak suka dengan sesuatu sifatnya misalkan yang pahit-pahit. Tapi padahal itu baik untuk kita. Paham di situ? Padahal kalau kita mau hidup sehat, kita itu harus makan yang kadang-kadang itu nggak disukai sama nafsu kita supaya hidup kita sehat. Kalau hidup sehat, jangan pakai gula, karbonnya dikurangi, gorengannya ditinggal. Yang tepung-tepung ditinggal. Padahal yang tepung, gula, luar biasa. Jeroan, santan, Masya Allah. Tapi semua yang menurut kita nikmat itu ujung-ujungnya itu jeluntrungnya tidak baik untuk kita. Apa yang kita pandang tidak baik, apa yang kita pandang tidak enak, ya itu apa yang nggak enak itu? Ya misalkan korma sama tempe, apa ini? Terus kemudian makan yang kemudian tidak usah dikasih rasa, kurangin garam, itu kan kita nggak terbiasa, Bu. Tapi justru mendatangkan kebaikan. Jadi ayat ini, surat Al-Baqarah 216 ini, itu nyata ini kalau kita korelasikan dengan makanan pada kehidupan kita. Jadi kalau ada yang masih suka ngomong, memang apa yang buruk menurut kita, baik menurut Allah? Lo makanan itu contoh jelas. Betapa senangnya kita dengan gula. Betapa senangnya kita dengan air dingin, es. Apalagi kalau makan soto santan, ya kan, soto luar biasa, jeroan, kasih kemudian jeruk nipis, kasih sambal. Wah, Masya Allah. Ya kita pulang yuk.
Terus kemudian minumnya pakai es yang kemudian berembun gelasnya. Ini nggak berembun dari tadi ini, Masya Allah. Maka enak, lezat, betul. Tapi ternyata apa yang kita pandang enak, ujung-ujungnya itu malah nggak enak. Nah itu contoh, itu analogi. Jadi disitulah akhirnya kita mengerti, akhirnya kita paham. Nggak usah ragu sama apa yang Allah katakan. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu lihat itu buruk, itu belum tentu buruk, itu bisa jadi baik untuk kamu. Dan itulah yang kita harus dapetin. Makanya Allah itu memberikan kehidupan orang mukmin itu pahit-pahit. Kenapa? Ujungnya manis. Kayak kita makan itu nggak ada rasa, nggak gandum, nggak gorengan, pahit-pahit. Tapi ujungnya manis. Mungkin ketika waktu tua dia sehat, bisa menemani anak-anaknya sampai besar, bisa melihat cucu. Mungkin pahit hidupnya, karena tidak senikmat orang lain ketika minum es, makan gorengan, gorengannya sampai 3, cabenya ini, apalagi gorengannya masih anget. Ya, kapan ada gorengan di sini ya? Kan itu ternyata analogi paling pas. Jadi tidak usah ragu. Jadi disitulah kita juga mendapati bahwasanya apa yang buruk itu dari Allah itu bisa jadi cara Allah untuk menghindarkan keburukan. Sampai kehidupan kita tidak dimaniskan sama Allah dulu. Aku pahitkan hidupmu supaya kamu mendapatkan manisan nanti. Paham di sini? Jangan sampai nanti tidak paham ya. Nanti pulang-pulang ditanya apa tadi? Nggak tahu, Ustaz ngomongin gula, pahit. Itu analogi. Mengingat mati, kubur, hisab, sirat, dan akhirat yang mencekam. Orang yang mendapatkan musibah itu, salah satu di antara terapi supaya musibah itu tampak ringan, yaitu adalah ketika mengingat mati. Karena mengingat mati, sesungguhnya mengingat mati. Tapi mengingat mati adalah merupakan sebuah penawar. Dahsyatnya Bu, mengingat mati Bu, kalau boleh saya sampaikan. Uniknya mengingat mati. Nah, tolong dilihat saya, nggak usah di. Mengingat mati itu uniknya. Orang semakin memikirkan mati, hatinya semakin hidup. Orang memikirkan hidup, lama-lama hatinya mati. Dan uniknya mengingat mati itu bukan satu terapi hanya untuk orang miskin, tapi untuk orang kaya pun kalau mengingat mati terjadi kebaikan. Kalau orang mendapatkan musibah mengingat mati, logis, logik. Oh iya, sesedih-sedihnya saya tuh nanti kalau mati selesai. Logis lah mengingat mati. Tapi kita sempat nanya, dulu saya sempat bertanya-tanya, orang kaya disuruh mengingat mati itu fungsinya apa? Jawabannya disampaikan sama Imam Qurtubi. Orang kaya itu mengingat mati supaya dia tidak sombong, karena apapun yang dia dapatkan dan dia peroleh pun akhirnya akan dia tinggalkan dan tidak lagi menjadi miliknya. Jadi mengingat mati itu merupakan terapi. Orang kalau kemudian sakit berat gitu, mengingat mati itu sebenarnya meringankan. Makanya coba Ibu, fitrahnya kita itu sudah mengakui itu. Berapa banyak? Nasallallahu alaihi wasallam, kita minta kesehatan terus sama Allah. Berapa banyak orang ketika sakit Bu? Nah itu tertawa dengan sakit. Berapa banyak kalau kemudian kita sakit, mendapati orang sakit, omongannya orang sakit tuh berkata apa? Ya Allah, mati aja ya Allah. Tuh. Karena dia tahu kalau sudah mati, nanti dia akan diperlakukan sesuai dengan amalnya. Kalau kita kan di dunia ini kan kadang-kadang amal kita bagus, ujiannya berat Bu. Kalau di akhirat enggak, kita diperlakukan oleh Allah sesuai amal. Makanya orang makanya Rasulullah ketika ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, apakah kamu tidak ingin melihat kemenangan-kemenangan? Nabi tidak milih. Nabi mengatakan ila rafiqil a'la, menuju teman-temanku yang tinggi. Kenapa? Di kematian itu merupakan panen. Yang sepanen-panennya itu di kematian. Makanya orang mukmin, kenapa orang mukmin itu senang pada kematian dan kadang-kadang takut? Nah, sudah saya sampaikan. Orang mukmin itu kalau melihat kematian itu antara senang dengan takut. Kenapa dia takut pada kematian? Karena dia mengingat dosanya, khawatir kalau belum menjadi taubatan nasuha. Tapi senang pada kematian itu kenapa? Karena kematian itu musim panen. Dari semua yang kita lakukan itu musim panennya ketika kita meninggal dunia.
Ibu tidak akan ketemu susahnya ngaji, nyari parkir susah, nyari tempat duduk susah, kecuali panennya nanti ketika meninggal dunia. Ibu tidak akan ketemu bagaimana sabarnya ibu mendampingi suami dengan kekurangannya, dia laki-laki akhir zaman yang kadang-kadang kepleset dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dia akan ketemu itu kecuali nanti ketika meninggal dunia. Ibu tidak akan pernah ketemu pahalanya menutup aurat dalam kondisi panas, gerah, dan kadang-kadang juga banyak cobaannya, kecuali nanti kita mati. Makanya orang mukmin kenapa senang pada kematian? Dia musim panen. Makanya orang kalau akhirnya dia mendapatkan musibah mengingat mati, itu lebih tenang dia. Sesakit-sakitnya kita, itu pun kalau sudah mati selesai. Orang kena kanker kronis stadium lanjut, naudzubillahi min dzalik, separah-parahnya kena kanker kronis, kalau sudah mati selesai, kankernya tidak akan berkembang. Dia tinggal diperlakukan oleh Allah sesuai dengan amalnya. Dan itu merupakan satu hal untuk menterapi hati kita supaya musibah itu tidak nampak berat. Toh juga mati kok. Makanya saya sudah pernah menyampaikan di sini kan, makanya Allah memberikan kita umatnya Muhammad Rasulullah SAW umurnya pendek itu bukan karena Allah itu membedakan kita dari umat-umat sebelumnya. Enggak. Justru karena Allah sayang pada justru karena Allah itu sayang kepada Rasulullah dan sayang kepada umatnya, tidak dipanjangkan umur kita supaya kita tidak terlalu lama. Kalaupun mendapatkan musibah, musibahnya itu tidak terlalu lama, tapi pahalanya sama dengan musibah yang dihadapi kaum sebelum Rasulullah, walaupun jangkanya itu panjang. Paham di sini? Coba kalau kita memikirkan umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu ujiannya panjang, Bu. Mereka umurnya 1000 tahun. Pada saat itu umurnya panjang, umur umat Nabi Nuh itu sudah sepanjang itu. Waktu tidak berjalan cepat sebagaimana hari ini. Kalau kita umur sudah dipendekkan sama Allah, jalannya waktu pun cepat. 1 tahun sebagaimana 1 bulan, 1 bulan sebagaimana 1 pekan, 1 pekan sebagaimana 1 hari. Itu karena rahmat, Bu. Jadi kalaupun sakit, sakitnya sebentar. Tapi kalau nunggu dengan kesabaran dan keridhaan, pahalanya sama dengan umatnya Nabi Ayub yang juga sakit, nunggunya sampai ratusan tahun. Tapi pahalanya sama-sama surga. Makanya mengingat mati itu baik. Makanya kalau kita ada saudara kita lagi sakit, terus berkata, suka gini tuh mati aja gitu. Ya kadang-kadang kita kan nggak nyaman dengarnya. Jangan dong, Bu, panjang umurnya. Tapi perkataan orang yang semacam itu kadang-kadang diucapkan mereka untuk meringankan penderitaan yang mereka rasakan. Nggak usah dilarang. Dulu saya dapetin orang sakit semacam itu ngomong lebih baik mati saja, Ustaz. Nggak boleh gitu. Ternyata saya kurang benar. Sekarang kalau saya dapetin ada orang sakit, saya jenguk, terus kemudian dia ngomong, kok kayak gini ya Ustaz, lebih baik mati aja. Saya cuma berkata, moga-moga wafatnya husnul khotimah. Sudah aja. Karena apa? Karena bagi orang yang sedang mendapatkan musibah, mati itu kayak terapi yang paling menyegarkan. Karena dia tahu di balik kematian tidak ada lagi rasa sakit yang dia terima. Paham di sini, Bu? Jadi mengingat kematian. Jadi kita akhirnya mengerti, berarti 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah. Dan semoga ilmu yang kita pelajari di waktu lapang itu akan efektif ketika di waktu sempit. Selama ini persepsi yang kita terima adalah ucapan seperti itu merupakan ucapan putus asa gitu. Nah, gimana cara membedakannya gitu? Jangan sampai kita ketika sakit gitu mengucapkan itu batasannya tipis antara putus asa dengan memang mengharapkan akhir yang lebih baik gitu. Demikian. Sekolah Bu. Betul. Memang persepsi kita memang selama ini mendengar kalimat itu cenderung untuk putus asa.
Tapi kalau saya mulai untuk memperlembut prasangka saya, Bu, sebenarnya orang yang sering mengatakan lebih baik mati saja, itu sebenarnya adalah bagian dari keinginan dia supaya mendapatkan kebaikan dari beratnya dan penatnya sakit yang dia terima. Yang kita lakukan adalah kalau kayak gitu, Bu, maka kita sampaikan, insya Allah kalaupun ditakdirkan meninggal husnul khatimah, ya itu yang paling baik. Kalau dia sudah disebutkan kata husnul khatimah, tentunya dia paham husnul khatimah tidak akan bersandingan dengan orang yang putus asa. Tapi kita katakan semoga husnul khatimah, tetap ini sakitnya ada kebaikannya yang besar, Bu. Nah, itu kalimat itu yang mengkondisikan supaya kalaupun dia mengucapkan itu dengan persepsi putus asa, maka nasihat yang kita berikan akan mengembalikan dia kepada track kembali yang benar. Paham, Ibu? Tapi memang kalau diri kita sering mengatakan minta mati itu sebenarnya boleh atau enggak boleh, kan sudah sering saya sampaikan di kajian kitab. Kalau meminta mati tanpa sebab enggak boleh. Saya pengen mati, kenapa? Bosan hidup. Enggak boleh. Tapi kalau ada orang saya pengen mati, kenapa? Saya hari ini sedang merasakan khusyuknya, nikmat dekat sama Allah, dan saya pengen ketika sedang dekat sama Allah saya dimatikan. Karena kematian itu pembenar dan pendusta amal yang kita lakukan pada kehidupan. Boleh, ada masalah. Karena kita mendengar ucapan Aisyah, ucapan Maryam. Maryam itu ketika dalam kondisi hamil berat, apa yang dikatakan oleh ibunda Maryam? Fa'ajahal makhadu ila jid'in nakhlati wa qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Dia bersandar ke pohon kurma, lalu dia berkata, ya Allah, coba saya mati aja dan dilupakan orang. Apakah ibunda Maryam minta mati karena putus asa? Tidak mungkin. Wanita paling dicintai pada zamannya beliau itu hanya satu, Maryam. Saking Allah cinta, nanti dinikahkan dengan Rasulullah. Nah, terus maksudnya apa dia minta mati? Karena beliau khawatir kalau dimatikan nanti lebih lama, beliau khawatir kalau tidak istiqomah sebagaimana istiqomahnya beliau pada saat bersandar ke pohon kurma. Paham, Ibu? Allah alam bisa. Ada yang tidak lagi mau bertanya? Salam. Saya mau menjawab, Bu. Tadi dikatakan bahwa dalam setiap musibah itu pasti ada hikmah di dalamnya. Mungkin juga karena Allah Subhanahu Wa Taala juga sayang terhadap umatnya. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang katakanlah 2-3 tahun tidak mendapatkan musibah, dia sehat, dia sejahtera, dia baik-baik saja, apakah itu berarti Allah tidak sayang sama dia tidak pernah mendapatkan sehat? Oh, tidak. Katakanlah dalam jangka 2-3 tahun itu Pak Ustaz, apakah berarti itu Allah tidak sayang sama orang itu? Terima kasih. Kasih sayang Allah itu tidak hanya pada cobaan, Bu, tapi kasih sayang Allah itu ketika ada orang yang lapang tetapi dia mampu melubah kelapangan itu menjadi ketaatan. Kalau kelapangan itu menjadi tanda Allah tidak cinta, berarti Nabi Sulaiman gak dicintai Allah, hidupnya lapang terus, gak kayak Nabi Ayub. Nah, terus kalau kita lapang tapi kita pengen merubah kelapangan ini menjadi tanda Allah cinta, jadikanlah kelapangan itu dengan bertambahnya ketaatan kita. Kalau ibu dikasih sehat, rumahnya gak kena banjir, baik-baik aja, anak juga baik-baik semuanya. Nah, kalau di situ yang paling berat, Bu. Kenapa? Kenikmatan itu cenderung melalaikan kita. Cuma kalau ibu nggak lalai, ibu rubah setiap kenikmatan itu menjadi ketaatan yang bertambah. Makanya setiap kenikmatan yang kita peroleh harus kita rubah menjadi ketaatan yang kita kerjakan. Insya Allah, kalau setiap kenikmatan ibu sikapi dengan ketaatan, maka kenikmatan yang didapatkan itu indikator keridhaan Allah. Paham, Ibu? Ya, saya kira cukup.
kajian kita pada kesempatan siang kali ini. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan kebaikan untuk kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.